sesi 1052. Di sini kami membuat video penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami di sini mengambil sila kelima. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Tazara dengan NIM 24022 Di sini peran saya sebagai Ibu Polwan. Saya Yuslimania dengan NIM 24022 Di sini peran saya sebagai warga. Saya Indah Khairatisa dengan NIM 24022 dengan peran sebagai warga kedua. Saya Arisa Akta Fernanda dengan NIM 24022 peran saya sebagai warga ketiga. Saya Siti Fadila dengan NIM 24022 peran saya sebagai Ibu Kades. Saya Rifana Febri dengan NIM 24022 saya menjadi narator. Desa suka-suka gempar, terjadi keributan di mana-mana. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya sebagian warga yang tidak mendapatkan sembako. Ratusan warga pun berdatangan ke rumah kepala desa atau kades yang bernama Siti, yang biasa dipanggil oleh warganya Bu Kades. Warga yang diwakili oleh 3 orang, yakni Nisa, Caca, dan Alia, menghadap Kades Siti. Kenapa ramai-ramai datang ke rumah saya? Emang tidak cukup sembako yang saya berikan? Kami kesini tuh bukan justru karena tidak kedapatan sembako. Kami malah belum menerima sembako itu, Bu. Ibu harus adil dong. Apa karena Ibu korupsi? Jangan asal ngomong ya. Baiklah, lebih baik kami melaporkan kejadian ini kepada polisi. Dan Ibu juga harus siap mempertanggungjawabkannya ya. Untuk keadilan kami semua, Bu. Setelah pertemuan itu, Nisa, Caca, dan Alia pun pergi ke kantor polisi dan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang tidak meratanya pembagian sembako di desa Suka-Suka yang melibatkan Kades Siti. Ketika sampai di kantor polisi, mereka disambut oleh seorang puluhan muda. Wawan, keperluan apa datang kemari? Kami kesini mau melaporkan kejahatan tindak pidana korupsi, Bu. Dilakukan oleh kepala desa kami dengan tidak membagi ratakan sembakonya. Tepatnya di desa Suka-Suka dengan kepala desa Kades Siti. Kami akan menurunkan tim langsung ke rumah Ibu Kades untuk menangani kasus ini. Tim polisi pun langsung ke rumah Kades Siti dan menanyakan berkas-berkas dan aliran dana yang telah diberikan pemerintah kepadanya. Polisi memeriksa berkas-berkas dan aliran dana yang diberikan pemerintah kepada Bu Kades. Setelah berjam-jam diperiksa, akhirnya terjadi percakapan. Yang sudah saya periksa, di sini terdapat bukti bahwa uang sembako yang seharusnya diberikan kepada warga desa tidak Ibu Kades berikan kepada warga desa. Mungkin Bu polisi salah deh. Bu Kades nggak usah ngelak, bukti sudah ada. Bu Kades harus ditahan. Ayo. Kades Siti pun dipenjara selama 3 tahun atas perbuatan korupsinya karena tidak berlaku adil kepada warganya. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Kades Siti pun keluar dari penjara. Dia kembali ke desa, akan tetapi warganya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Bu Kades harus sudah bebas. Alhamdulillah saya sudah dibebaskan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kades Siti pun menjadi lebih sering beribadah untuk menebus kesalahannya. Sering terlihat dia mengikuti pengajian dan sholat berjamaah di masjid dan tidak ketinggalan rajin bersedekah dan membantu warga yang kesusahan. Melihat hal itu, warga pun mulai percaya lagi kepadanya. Sampai pada akhirnya pemilihan kepala desa pun berlangsung dan Kades Siti pun terpilih kembali. Alhamdulillah saya sudah dibebaskan oleh polisi dan terima kasih telah memberikan saya amanah ya Bu. Semoga Ibu terus berlaku adil ya Bu. Semoga Ibu juga terus menjadi laki yang baik, Bu. Semoga Ibu menjalankan nilai Pancasila yang terbaik ya Bu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cuplikan video tersebut adalah jangan pernah sesekali mencoba terjerat kasus korupsi, karena yang akan kena akibatnya bukan hanya diri sendiri, melainkan juga orang lain. Kepercayaan
seseorang adalah hal yang perlu dijaga, jangan karena kita memiliki jabatan